Saya akan melisiknya eksklusif. Nah, ini karena pakai masker jadi agak nggak kenal. Tapi saya kenal nih, Mas Yudi Purnomo. Ini mantan Ketua WP KPK, Wadah Pegawai KPK. Betul. Ini Mas Budi. Ya, betul. Halo Mas Amin. Mas Budi. Budi Agung Mas Nugroho. Budi Agung. Tunggu sebentar, Mas Budi Agung. Saya tahu bahwa ini adalah dulu mantan anggota polisi ya. Iya. Polri, Pernah. angkatan Akpol, Akademi Kepolisian, angkatan 99. 99, betul. Dan mengajukan pemberhentian bareng bersama Mas Novel Baswedan. Betul sekali Mas Aiman. 2015? 2012 kita pengajuannya. Oh, 2012. Oke. Betul. 2012. Betul. Oke, itu setelah Cicak dan Buaya jilid 2. Iya, betul ya? Kira-kira begitu Mas Aiman. Dan ini Mas Tino. Mas Tino. Mas Tino Penyidik. penyidik KPK. Penyidik. Iya. Ini direktur KPK. Saya pendidik. Pendidik. Oke. Jadi Mas Aiman, kalau 56 orang itu dijadikan satu, emang kayak KPK kecil. Jadi kalau mau bikin kantor Komisi Pemberantasan Korupsi tandingan bisa tuh. tinggal rekrut aja gitu. Karena mengungkap semuanya dan Oke. udah jadi. Udah jadi. Udah belasan tahun. Ya kan pengalaman gitu kan. Mas Giri 16 tahun, 14,5 tahun. 14,5 tahun, 14 tahun. 14 tahun, 14,5 tahun juga luar biasa. Ini saya perkenalan dulu saudara. Mas Yudi Purnomo ini beberapa kasus yang ditangani, di antara yang terakhir adalah kasus Benur ya, bayi lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan kala itu Edi Prabowo. Kalau Mas Tino ini kasusnya adalah kasus beberapa kepala daerah, termasuk juga yang terakhir adalah yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, betul ya? Mas Budi, beberapa kepala daerah juga Ya. yang juga terjerat, termasuk juga Wali Kota Cimahi. Betul. Iya. Dan beberapa kasus yang lain, ada banyak kepala daerah ya. Ada Bahkan beberapa yang masih menggantung juga ada yang sesungguhnya bisa diproses tapi belum diproses sampai sekarang, betul nggak? Iya, kira-kira begitu. Tapi belum tentu, kita asas praduga tak bersalah ya. Betul. Ini boleh saya katakan pendekar-pendekar KPK. Banyak yang mengatakan sosok-sosok ini adalah sosok yang menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi yang lalu. Udah cerita lama nih. Artinya kalau mereka-mereka ini dianggap sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi yang lalu, termasuk kawan-kawan yang lainnya ya, jangan-jangan mereka juga bagian dari pencetus Cicak dan Buaya. Saya ingin tanya, kalau teman-teman semua masuk ke Mabes Polri, kan Cicak dan Buaya KPK versus Polri. 2009, 2012, 2015. Saya ingin tanya ke teman-teman. Teman-teman dianggap virus dong. Mas Giri dulu. Ya mungkin ini selama ini kesalahpahaman dan persepsi bahwa kita bermusuhan secara institusi itu tidak benar sebenarnya. Itu hanya untuk oknum saja. Ada mengatakan Cicak versus Buaya nggak benar, KPK versus Polri nggak benar. Sebenarnya itu oknum-oknum saja. Karena Maksudnya sebenarnya yang dihadapi oleh KPK itu kan koruptor saja. Koruptor bisa dimanapun, Mas. Dan tidak boleh itu diatasnamakan ke lembaga. Oke. Jadi kalau saya tanyakan, kalau Anda dianggap sebagai macan KPK, ketika Anda nanti ada di Mabes Polri, Anda mau menerima nggak? Mas Tino? Sampai saat ini kami masih belum dapat informasi lebih detail terkait penawaran tersebut. Jadi kami pengen tahu dulu apa sih sebetulnya yang akan kami lakukan, tupoksi kami apa gitu Oke. kan. Jadi kami juga bersepakat untuk menunggu hal tersebut. Oke. Gitu. Kalau penyidik jawabannya hati-hati. Saya sebelum ke Mas Yudi, saya ke Oke. Mas Budi dulu. Mas Ya, Budi, oke. Anda kan dulu polisi, Iya. lalu di betul. KPK. Ya. Sekarang Anda balik lagi ke polisi. Sebetulnya kan belum balik ya Mas ya, belum balik. Ini kan baru akan diminta oleh Pak Kapolri kan, sementara itu yang kami tahu. Kalau memang itu diminta, maka tentu selama kita masih tetap menjaga kultur di KPK yang selama ini kita jaga ya, terutama integritas, kemudian metode kerja, independensi, tidak diintervensi, itu yang paling penting. Oleh Mas. kepentingan misalnya. Betul. Saya mengatakan bahwa apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Saya ingin tanya ke Mas Yudi. Mas Yudi apresiasi juga nggak dengan pernyataan Kapolri? Saya sudah diminta oleh teman-teman Iya. ya kan untuk menjadi salah satu perwakilan lah untuk berkomunikasi nanti ketika sudah ada konflik dengan pihak Kapolri. dengan pihak polisian lah. Iya. Yang pertama. Kemudian kedua, ketika kemarin beliau konferensi pers ya di Papua gitu ya. Kita begitu mengatakan bahwa nanti kita akan direkrut dan kemudian akan dibawa ke kepolisian gitu, bekerja Iya. di kepolisian, membangun institusi dan mengembangkan kepolisian gitu ya. Saya seperti
melihat kayak sepak bola gitu ya. Pak Firly ditransfer ke Madrid, kami ditransfer ke Barcelona gitu kan. Jadi kalau orang yang nggak paham bola apa artinya tuh? Ya, artinya kenapa bukan Pak Firly yang ditarik gitu kan? Tapi itulah, saya paham lah gitu kan. Apa namanya? Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu ya, itu kami sangat apresiasi, kami hargai. Kami pun konsolidasi lah terhadap apa yang disampaikan oleh Kapolri, dan hasil konsolidasi ya kami ingin ya meminta istilahnya seperti undangan lah. Oke, secara resmi apa bentuknya, bagaimana itu? Tapi saya ingin tanya dulu, pernyataan Kapolri menurut Bung Yudi apresiasi nggak? Sangat apresiasi. Oh, oke, ini tanda-tanda artinya mau diterima. Gitu kan? Oh, kita lihat dulu, oke. Oke. Seperti apa? Tapi saya ingin tanya, kan sempat ditawarkan juga, ya pimpinan KPK menawarkan yang gagal nggak bisa dibina, TMS tidak memenuhi syarat, akan disalurkan ke perusahaan BUMN. Kenapa BUMN ditolak, lalu ke Polri masih membuka kesempatan? Jadi begini ya, tawaran dari pimpinan KPK itu sebenarnya bukan BUMN-nya yang kita tolak, Mas. Iya. Kan usulnya proses dan waktunya. Pimpinan mestinya menjalankan putusan dari Ombudsman dan Komnas HAM, Ya. tetapi kemudian memecat kami dan di saat yang sama menawarkan pekerjaan dan memohon pimpinan untuk disalurkan. Jadi itulah proses yang demikian itu rasa-rasanya menghinakan kami. Jadi itu yang membedakan antara BUMN dengan tawaran BUMN dengan ini. Iya. Dan sebagian apakah ini sejalan dengan putusan Komnas HAM dan Ombudsman? Saya harapannya nanti ada statement dari dua lembaga tersebut. Oke. Kalau itu konsisten, saya pikir kita akan mempertimbangkannya. Dan kemarin kami sudah melakukan itu kepada Komnas HAM. Ya. Intinya bahwa mereka menyerahkan pada kami apapun putusan yang kami ambil itu tidak jadi masalah buat mereka. Kemudian kedua, bahwa mereka tetap akan memperjuangkan hasil dari Komnas HAM ya. Dugaan pelanggaran HAM termasuk maladministrasi. Termasuk maladministrasi oleh Ombudsman. Kalau Ombudsman kami belum bertemu langsung, gitu ya. Tapi kami sudah berkoordinasi. Intinya, Oh, jadi teman-teman nggak akan lupakan soal itu. TWK akan tetap dilanjutkan terus. Proses walaupun ada tawaran dugaan-dugaan itu. Itu harus tetap berlanjut. Karena bagi kami itu adalah pelemahan pemberantasan korupsi. Oke. High call kami adalah kami tetap bekerja di KPK, menjadi penyidik KPK sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK. Jadi ketika ada misalnya ada tawaran misalnya dari Kapolri, ya itu ada bagian yang terpisahkan dari perjuangan kami seperti Oke. itu. Saya harus tanya, meskipun belum menerima, tapi bayangan apa yang ada ketika teman-teman nanti ada di Mabes Polri? Silakan, Mas Dino. Kalau saya berpikirnya begitu kita ke Mabes Polri, kalaupun itu kejadian, ya seperti teman-teman dari Polri yang ditugaskan di KPK. Apa tuh misalnya? Apa yang dibayangkan? Ya jadi penyidik lagi, gitu di Mabes Polri, kita tugaskan lagi di KPK. Jadi seolah-olah Anda perwakilan polisi yang ditugaskan di KPK. Ya. Padahal ex-pegawai KPK. Ya. Ini nggak kepikiran pasti kan? Mas Yudi. Kalau Mas Yudi? Twist 9 seri ini. Mas Yudi? Yang jelas saya kompetensinya adalah investigator. Ya tentu saja memang ketika saya bekerja yang paling kompetensi dan pengalaman pelatihan yang saya ikuti yaitu penyidik gitu kan. Oke. Itu udah menurut saya kalau misalnya ditempatkan ya itu harga mati. Mas Budi, mantan polisi yang kembali ke Polri. Pulang kampung. Pulang kampung nih. Oke. Kalau pulang kampung kira-kira apa yang dibayangkan? Saya berangkat ke KPK tahun 2007 itu sebagai penyidik. Ya. Jadi sampai sekarang 2021 berarti kira-kira sudah hampir 14 tahun ya. Ya. Sebagai penyidik itu kemampuan yang paling saya kuasai. Nah, kemudian yang kami harapkan tentunya ketika kembali ke Polri, karena di sana secara undang-undang memang punya kewenangan melakukan penyidikan, maka tentu saya kembali ke core kompetensi saya adalah sebagai penyidik, gitu Mas Aiman. Kemudian juga kami kan berbagai latar belakang. Jadi ketika ditempatkan di kepolisian, saya yakin di sana juga sebetulnya kompetensi itu saya yakin kurang lebih sama lah. Kayak pendidikan masyarakat juga di sana ada, penyidikan ada, kemudian hubungan jaringan juga ada di sana. Artinya kami sebetulnya secara kompetensi, secara tupoksi kami sebetulnya sudah ada di sana. Tinggal nanti apakah kami Diberdayakan. Betul, tinggal kompetensi kami digunakan, dimanfaatkan oleh Baik. Kapolri. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kemudian komunikasi dari pihak kepolisian ke teman-teman 58 ini. Oke. Dan kalau saya ditanya harapannya di kepolisian seperti apa, mengingatkan saya pada
kesuksesan negara lain, Iya. bagaimana lembaga anti korupsi itu bisa diberdayakan di lembaga-lembaga tersebut dengan kekuatan penuh, dan bisa di sana ada penindakan, pencegahan, pendidikan dan lain-lain. Jadi nggak serta-merta kita harus di dalam kepolisian. Iya. Apakah itu unit khusus langsung di bawah Kapolri? Oke. Atau Unit khusus di bawah Kapolri. Oke. Ya mungkin itu yang paling make sense ya. Yang penting harapannya kita akan kembali ke KPK. Amin. Itu Kembali harapan ke KPK. utama, Ya, kita sebetulnya. pamit sebentar dan ingin kembali ke KPK. Oh, Anda punya mimpi bahwa Anda satu waktu akan kembali lagi ke KPK? Ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Giri Supartiono, beberapa kali menjadi direktur di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian Mas Tino, penyidik kasus-kasus KPK. Mas Yudi Purnomo juga demikian. Mas Budi, penyidik juga KPK yang merupakan mantan anggota Polri yang sekarang kemungkinan akan kembali ke Polri. Terima kasih. Sama-sama, Sehat selalu. Mas Iwan. Ya, Oke, terima kasih, Mas Aiman. Mas Aiman. Mari. Ya. Ketika mereka kemudian dianggap sebagai dalam tanda kutip macan-macan anti korupsi, lalu kemudian mereka masuk ke polisi yang sebelumnya pernah ada gesekan-gesekan, cicak buaya jilid 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidakkah ini kemudian akan menjadi ancaman buat polisi sendiri? Saya akan melisiknya eksklusif